Orang ini budaya pendekar. Orang kalau niat jahat dulu, sudah sebelum dia termukul dia akan sudah kejang-kejang seperti yang saya alami dulu. Saya sangat senang sekali ya. Jadi setiap pusaka seperti ini, apa yang pernah saya alami ini sungguh ini ya. Jadi orang yang mau berbuat waktu itu saya gitu saya mau misal orang yang bisa memukuli orang itu pemabuk. Lalu saya diambilkan batu buat keprokkan kepala. Sebelum ngeprokkan besar, dia ngelebak. Saya megang pusaka, gubet ya seperti ini. Saya tidak promosi loh ya. Tapi Anda kalau suka pedang, khususnya orang yang bisa itu lapangan atau orang sudah penjabat, sangat bagus sekali kalau salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendowaji channel alias Jogelono. Ya, salam buat saudaraku, semoga selalu sehat dan walafiat, selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari mana, dilancarkan rezekinya. Atas ururi budaya Tosan Aji yang mendukung Pendowaji channel, saya terima kasih banyak atas kebaikan saudaraku semua yang di seluruh Indonesia maupun di luar negeri ya, begitu ya. Kita lanjutkan tentang hunting kemarin ya. Hunting kemarin itu yang dari Lumajang ya, Lumajang sampai sekitar jam 12 malam ya, begitu. Nah, alhamdulillah dengan di Lumajang cukup dapat barang yang bagus-bagus dan tua-tua ya, begitu ya. Ya, namanya kita rezeki tanpa pantang mundur. Namanya kita itu yang sangat pecinta budaya Tosan Aji dengan jalur kita, walaupun bagaimana tidak mengenal waktu siang atau malam atau gimana ya. Itu yang penting kita benar-benar untuk menuju tentang mengenai dan kebudayaan, begitu. Juga masalah hunting itu juga masalah pelurunya, artinya peluru akomendasinya atau peluru-peluru yang untuk memahari pusaka. Karena kalau kita mencari ke desa-desa langsung satu-satu juga sangat sulit sekali, saudaraku. Ada yang minta ini sudah pernah tawar ke satu sapi satu atau dua kerbau, mintanya mahal-mahal sekali orang desa. Karena apa? Kadang-kadang itu gogon-tugon ya. Tadi kita harus punya link-link tertentu untuk mengumpulkan barang ibaratnya itu showroom ya, begitu. Kalau mobil itu showroom, begitu ya. Sebenarnya saya juga mohon maaf nanti bila saya mengedukasikan tentang masalah untuk yang dapat hunting itu yang tidak sesuai dengan atau di buku atau di katalog ya, maupun yang sudah di YouTube, yang sudah di separuh untuk masalah di buku maupun di YouTube atau di Facebook dengan teman-teman kita ya, saya mohon maaf ya. Karena apa? Selalu pengalaman kita seseorang tidak sama, harus selalu berbeda. Jadi saya harapkan untuk teman-temanku yang seproporsi ya mengenai tentang kebudayaan, saya harap jangan sampai dipermasalahkan ya. Yang penting kita saling menjunjung atas kebudayaan bangsa kita, bangsa Indonesia, karena mereka merupakan aset-aset kita negara atau aset-aset para wisata negara adiluhung kita kepada saudaraku yang mencintai budaya. Oke. Terutama kita tidak lupa kekirim para leluhur kita ya, kepada yang sudah mendahului, yaitu para empu, para leluhur, para wali, para leluhur kita. Karena apa? Semua pusaka aji ini dari alam ya, berapa alam diciptakan oleh Allah, dan para leluhur kita yang bisa memohon kepada Allah Ta'ala karena doa-doa yang disetujukan umatnya yang selalu mendekat pada Tuhan, yaitu mengenai tentang mau membuat pusaka itu tidak sembarangan ya. Jadi bahan pun dari meteor pun itu juga alam, jangan alam kekuatan sarua, air, api ya, geni adalah bumi ya, begitu. Jadi kita harus seperti itu. Apalagi para leluhur kita, tanpa dia itu mendekat kepada Allah Ta'ala tidak akan bisa sambung gitu ya. Oke. Nah ini kan kita butuhkan api.
Dan api pun juga kita butuhkan karena ini dengan kekuatan Allah ya toh. Kita tidak percaya. Jadi saya jangan harapkan, jangan dianggap bahwa kita itu pusaka haji, kita tujuan syirik, itu pun tergantung misi tujuan ya. Begitu, karena itu adalah doa-doa para empu yang mohon kepada Allah. Dan di situ ada filsuf-filsuf atau pamor-pamor yang mengandung arti-arti. Tergantung kita nggak bisa mengartikan gitu. Sama aja, kita tidak akan menyebut kode lainnya atau dari raja-raja, dari apa, semua itu sama ya. Yang penting misi dan tujuannya. Tujuannya tujuan baik. Ilmu hitam pun dibuat baik jadi putih. Ilmu putih pun dibuat jadikan hitam jadi hitam. Itu tergantung misi manusianya pribadi masing-masing ya. Oke. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nurul Sitamatu Sanan Parikawi. Nah sungo bonto koso situ harum kandel kulit atau sekolah kondo kosing tu par mengasana kusti kau koso sing tu harum kandel masuk. Sunat terkersa kekerem sing tu harum kandel menikah kita sekolah ini saring bumi saring banyu saring angin. Kasawu jereng saring ning tupo inggih malah saring kembang. Lang saring ning tepan sekolah di tupo harum itu tupo katakan kayu. Inggih kula tak kapontos kata kapontos setara pan kula. Lang terus. Ya, khusus untuk ritualnya cukup air putih ya, karena itu ada air apa itu air bunga melati atau telon ya. Nah ini melati ya. Melati hanya kita mengenai sifat aniteni barang kang sing diwujudaken marasane Gusti Dewan Parang anggene anak putu ningsun lan para leluhur kang sing wis mendahului ya kisah mewujudkan pusaka. Kita sebagai anak putu generasi karena niteni apa istati awujuding kang wis tumitwa ing alam donya iki alam pepadang iki sawujuding kebudayaan bangsa Indonesia yang tinggal dulu ya wujuding pusaka aji. Ya. Yang kita harus buka dulu yang mana ya? Gini aja. Sampai dari sini ya. Dari sini. Ini kita waktu di Lumajang sampai pulang sampai jam 4 ya. Jam 4 kemarin itu pagi tadi itu jam 4. Nah ini ada berapa pusaka? Dapat 12 pusaka ya. Cukup lumayan ya. Sepuh-sepuh banget ya. Nah, ini pusaka cukup bagus sekali ya ini ya. Ini pusaka ini dari dari rangkanya ini sudah masih orisinil ya. Ini Solo ya, Solo. Dengan panjang 41 ya, corok yang 41 lebih ini ya. Ini sebentar ya. Nah, rangka cukup tua sekali ya. Nah, ini kalau zaman dulu rangka yang kuno-kuno itu seperti ini ya. Peletnya ini batok sekali, namanya pelet batok ya. Ini rangkanya aja nih bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Tapi kalau ini ya timo cuman kurang fresh ya. Misalnya kurang hitamnya ya, kurang ya timo. Begitu. Nah, pusaka ini dinamakan ada yang mengatakan pusaka sengkelat ya, ya itu ada mengatakan sengkelat lah, yang orang berkata oh ini pusaka sengkelat ya. Coba betul nggak ini ya, ini yang dapat hunting kemarin ya. Pertama kita salam dulu. Assalamualaikum Imam saleh sok Muhammad tamar rahmat taala tur putih areng wajah arca sunat terus orang ya. Iman sarisuk Muhammad tabaraka semua ya. Ya, kita taruh dulu ya. Ini. Lah, seperti gini, saudara. Pusaka ini ya ada macam dua yang dinamakan itu pusaka dapur sengkelat ya. Dapur sengkelat sangat tua sekali ya. Dari bahannya ya, dari bahan pamornya, dari garapnya, dari besarnya ya ini. Nah, bahan ini yang dinamakan ini bahan itu aten-atennya itu bukan dari besi saudaraku ya. Dan aten itu bukan dari besi, ini juga dari batu yang dinamakan itu batu yang merek batu hitam ya. Batu hitam itu bisa dikatakan itu yang diambil dari gunung-gunung isa itu peletusan gunung ya, yaitu Gunung Merapi ya. Diambil yang sangat bagus ya toh. Baru itu nanti waduh ini prosesnya banyak sekali ya.
Dilebur diambil saya itu sari-sarinya besi ya toh, yang serai basah. Itu pun diolah berapa kali, dipijer, diapakan sampai Majapahit itu kalau bikin itu seperti yang Pusupo itu ya toh. Lah itu. Nah, sehingga dari tantingan dan berat dan apapun itu ada ukurannya, nggak syukur bikin ya. Ini log 13 ya. Ya memang kalau dikatakan kerewek atau ada lubang atau itu wajar karena sudah sekarang zaman Majapahit itu sudah berapa 800 tahunan ya. Lah itu sudah ganti benar si lengkarnasi berapa orang itu ya. Lah untuk pamor ini meteor ya, ini meteor. Nah ini meteor, ini pamor meteor ya, taruh lah pamor meteor ya, ini pamor meteor ini. Nah, ini pusaka Ki Ageng Kelat ya, pamor meteor. Dan ini di sini ada gumbeng ya, di sini ada gumbeng sini, nanti dinamakan itu Telogo Ngembeng ini ya. Coba ini pamor sangat bagus sekali ya. Ya, lambe gajah sebenarnya gajah semuni greneng ya. Lah ini gumbeng ini dekok sekali, coba. Ini loh, Telogo Ngembengnya ini. Ya toh? Lah ini balik, ini Telogo Ngembeng, dinamakan Telogo Ngembeng ya, Telogo Ngembeng. Lah sampai dari sini bulat ya toh. Balik seperti gini ya. Lah ini, tapi ini tidak rata, ini masuk dari sini. Pusaka ini sangat istimewa sekali menurut saya. Ya. Artinya istimewa itu apa? Dari garapnya, dari bahannya sangat ringan sekali. Walaupun ukuran J41 itu sangat ringan sekali karena empu. Zaman dulu itu sudah empu itu sudah memang ada yang memang bikinan empu, ada yang pengen bikinan celantrenya, juga ada itu yang pembikin untuk di luar empu itu memang ada, sudah tembak-tembak itu sudah ada. Tapi yang digarap empu itu tidak sama dengan itu yang garapan celantriknya tidak sama. Dari potongan garap, dari gonjak itu tidak sama. Semua itu bisa diprediksi. Karena apa? Emang celantriknya ya, maaf ya saudaraku, adik-adikku, memang celantrik khusus untuk batu, cuma tidak harus ilmu dikasihkan semua ya. Kalau ilmu dikasihkan semua, yang jelas tidak ada bedanya antara guru dan murid ya, begitu ya. Itu tidak ada bedanya guru dan murid. Karena apa? Dari doa-doa empu yang membikan kepada pusaka Sengkelat karena pesanan ya. Ini karena apa? Disesuaikan dengan aspirasi. Aspirasi itu angan-angan gimana cara anak putu yang pesan ini bisa itu cocok dengan pusaka ini supaya apa? Supaya dari ketengahan rumah tangga apa yang dicita-citakan akan bisa berakhir. Nah itu karena doa. Nah dari doa-doa empu seperti itu yang diwujudkan kepada di dalam pusaka ini ditutup oleh pamor ya. Nah itu dari tutup pamor, pusaka ini dengan ada pamor ya toh. Pamor itu mengandung arti sendiri. Artinya arti itu apa? Dari banyak itu ajar meteor. Meteor itu punya kekuatan. Kok bisa? Percaya atau tidak percaya? Karena apa? Meteor yang ada di udara atau di udara sana, atmosfer sana ya, itu dari besarnya batu itu segunung jadinya kecil. Berarti itu kan artinya meteor. Lah artinya meteor itulah mendatangkan kekuatan. Lah kalau sudah turun ke bumi, itu pun dengan hubungan antara yang bisa menekan dari bahan, harusnya bahan ini. Lah empu membuat itu cari sisik milik dulu. Saudara dan adikku, ya dah. Ini kita cerita masa lalu ya, bukan masalah cerita pengrajin sekarang loh ya. Pengrajin sekarang bagus saya akui karena sudah apa? Ilmunya sudah tinggi. Dengan ilmu politik kebudayaan itu sudah maju. Lain sama dulu. Kalau dulu itu ilmunya apa? Ajinya itu apa? Aji ilmu, aji kawero, ya dah. Karena apa? Lainnya batin. Makanya pusaka itu adalah dirasa. Karena dari pamor itu orang kalau ahli dengan ilmu kebatan indra keenam itu bisa membaca kontak. Karena di sini dikatakan gaib itu naluri, gaib itu halus, tidak bisa dilihat, bisa dirasakan, tapi tidak bisa dipegang. Tapi hawa, begitu saudaraku ya, hawa yang bisa merasakan. Lah ini dengan arti filosofi dengan masa ini itu adalah arti kegunaan, begitu. Dan kita jangan mengarahkan masalah ke kesirik nah, ini jangan. Karena apa? Itu tergantung ya toh. Jadi untuk masalah kesirikan masalah apa itu tergantung masing. Cuman kita harus menghargai bahwa dulu zaman sekarang sampai sekarang pun namakan pusaka aji orang masih kepercaya dengan namanya etotoris ya toh. Lah
Dari kekuatan apapun yang dia akan wujud karena satu alam ya toh, dari bahan alam. Kedua juga dari doa. Doa nyampu kemohon kepada Allah atau Tuhan Yang Maha yang diturunkan disatukan dimasukkan sini dengan satu dengan ilmu batinnya. Ilmu batin itu ilmu ketulusan. Ning sawijing nutra tinggal tunggal ingsun ya mewujud sawijining pusaka aji yang dari aji-aji supaya kangge anak putih sing pesen iki dadi lan maknani, dadi lan kasumperan, dadi lan jumenengi, dadi apa sare kinapula. Ya, kedua saudaraku ya, ya ini kita buka ya, ini yang dapat tapi ya, ini oke. Kalau ini ya namanya pusaka dari desa ya, pusaka dari desa ini untuk masalah rangka tidak bisa dijamin. Cuma walaupun itu lama unik ya sesuai dengan. Lah ini ukiran ini dinamakan unia putra satu ya, putra satu yang digambarkan istilah buta itu bukan jelas enggak ya ta? Ini putra satu ya, dikira buta ini kerukiran. Nah ini gini, kalau ini lama karena ya sudah memang aslinya seperti ini ya. Nah ini ya, nah ini ya adik-adikku dan saudaraku semuanya, ini pusaka yang dinamakan pusaka Singo Barong ya. Singo Barong Majapahit seperti ini ya, tapi gagah ini ya. Singo Barong Majapahit ini ya. Luk 5 ya, Singo Barong Majapahit Luk 5. Ini orisinil sepuh ya toh. Nah ini. Jadi kalau memang kenapa kok Singo Barongnya kok istilah itu tidak seperti Singo Barong yang gemuk-gemuk lah. Kalau sudah Singo Barong gemuk-gemuk itu sudah masuknya zaman Cina sudah masuk ya. Singo yang dinamakan Singo Kinglin ya, Singo Kinglin. Singonya besar-besar sekali ya toh. Itu makanya diadakan di mana itu kelenteng ya untuk penjaga. Lah, penjaga itu merupakan dari kejayaan ya toh, atau kejayaan untuk menangkal ya, menjaga untuk apa-apa. Mesti di depannya ada singonya ya. Itu mesti besar-besar lah. Sebelum itu Majapahit itu yang kita sudah punya pusaka sudah, walaupun orang Cina belum masuk ini atau yang di kelenteng-kelenteng itu sudah ada. Yaitu ya pusakanya itu singonya namanya kisah Jawa ya kecil-kecil ya toh. Tapi kecil tapi ampuh wibawanya tinggi ya. Namanya toh Jawa itu istilah itu yoninya itu karena pusatnya kekuatan ya. Dinamakan soalnya pusernya kekuatan itu di tanah Pulau Jawa ini ya. Kecil sak cowek tapi pusernya itu sumber kekuatan. Lah ini pusakanya bagus sekali singo ya. Nah ini. Lah ini melambang ini Majapahit dengan pamor temurning wahyu ya. Nah, ini temurning wahyu ya, pamornya ya toh. Nah, ini. Ya. Nah, kita mengatakan barang ini sepuh, coba lihat ya. Dari pamor ini ya, dari guratan pamor ya, dari pamor ini ya. Ini tidak langsung ke kepala singo ya toh, dari kaki sama ini ya. Ini karena relatif sangat tua sekali ya toh. Lah ini dari sogokan ini ada pamor ya. Lah ini tidak putus, dari pamor ini tidak putus sama ini. Ini tanda ketuaan atau keaslian ya toh, atau kelamaan. Dan pusaka sangat ringan sekali, Luk 5. Lah ini pusaka ini sepertinya ini namanya ini istilah itu ada serat-serat ini namanya bulu apa? Besi yang dimakan seperti bulu ketek ya, yaitu bulu 1000 ya toh. Lah bulu 1000. Ini serat-serat. Kalau tidak ngerti pikir ini istilah itu reka tidak bisa direkayasakan serat ya toh. Serat itu karena ketuaan ya toh. Seratnya besi namanya bulu ketek ya toh. Bulu ketek ya toh ini. Ini ringan sekali. Jangan dimakan itu dikatakan istilah bulu 1000. Bulu 1000 itu bulu perindu. Nah ini ada sifat Jawa pengasihannya di sini. Dari besinya ini, yaitu secara kita membaca filosofi atau yang di dalam ini, karena semua empuh membuat pusaka ini ada artinya ya toh, yang dinamakan itu huruf Sangkerta. Dengan huruf Sangkerta seperti yang bisa membaca pada orang yang melakukan dengan kekuatan indera ke-6 yang jalannya batin saudara ya.
Lah untuk ini batu merah ini sebagai mut-mutannya. Jadi jangan salah paham loh ya. Jadi bukan ini tambahan, enggak, ini asli dari dalam. Karena apa? Dulu empu bikin itu ada satu, ada yang dari mut-mutan dari emas, ada yang mut dari intan, ya ta? Ada yang mut dari kuningan, ya ta? Yang kita kuningan seri, ada yang dari batu permata. Lah yang dari batu permata merah ini yang sangat langka, jangan jarang. Karena apa? Melimpahkan dari kewibawaan. Bisa itu untuk kesemangatan bahwa siapapun yang memegang pusaka ini yang mempunyai kedua tidak ada rasa takut kepada orang, ya ta? Dari memberikan jiwa sangat bagi orang-orang. Siapa yang memegang anak turunnya ya Isa itu sudah pejabat masa ini tidak mudah untuk direndahkan sama orang, karena batu merah pun itu menggunakan dari sugesti kekuatan, dari keauran ya ta? Jangan melakukan dari kekuatan. Tidak mudah Isa itu tak mencair rasa takut kepada siapapun. Itu batu itu bisa dipakai ya ta? Bisa memberikan kekuatan itu kalau dipakai istilah disatukan oleh derijinya itu menyatu ya. Dimana itu mut-mutan. Jadi ini bukan berarti ini barang ini apa itu ada kok kasih batu merah tambahan, bukan ya. Kalau tidak ditambah ya tidak bisa ya toh. Tapi memang harusnya itu pakai batu merah. Lah itu karena menyatukan dinamakan tende ya. Tende. Makanya kalau ada orang mimpi terus moro merah seperti lah itulah ya. Ya memang zaman sekarang itu lain zaman dulu. Kalau dulu sekarang itu nyepi pusaka itu sampai 100 tahun, 10 tahun, 5 tahun mencari pusaka bagus ya sulit, ya toh. Ndak ono pusaka itu muncul dewe itu ndak ono, ya toh, permainan itu. Ada dari turun-turun sebenarnya kalau bisa sampai saat ini apa? Ya beli, ada uang beli bisa, tapi itu pun walaupun ada uang, kalau tidak diridhoi dapat barang bagus tidak bisa. Ya, itu. Cari pusaka ndak semudah harus di Isa itu harus kita punya uang banyak ya, harus memberikan kebersihan jiwa, harus apa itu harus ya toh. Ini yang dinamakan Singo Barong ya, Mojopahit. Oke, saya taruh di sini ya. Nah, ya ini ada rekannya jelek ya, tidak saya bawa ya. Ini kemarin ini pusaka saudaraku ya, sangat unik sekali ya saudaraku, sederhana unik juga. Ini Mojopahit juga ya toh. Nah ini yang dinamakan pusaka lok 5 ya. Lok 5 itu di sini lok 5 ini ada artinya, ada maknanya. Sebentar saya jelaskan ya itu. Nah untuk pamor ya, pamor Sogewaras. Loh iya kok bisa pamor Sogewaras ya. Sogewaras itu Isa itu seger waras rayu selamat ya ta. Lah itu. Jadi jauhkan dari segala musibah, sesuatu apa hal yang tidak kita inginkan ya ta. Gegeblok atau apapun ya, itu ada sudah mungkin lah. Apa kita mengatakan unik? Yang dinamakan pusaka ini dapur Anoman Pote ya ta. Ini saudaraku ya, ini kalau enggak ngerti ini dapur Anoman Pote loh, itu ada. Saya belajar pusaka sudah mulai itu sudah dari guru saya dulu, sudah Anoman Pote itu sudah ada. Dapur Anoman Pote itu kerja bagaimana lah gitu. Jadi bukan harus si saya itu condong campur sogan double lurus lah, itu tidak ya ta. Dapur Anoman Pote itu lok 5 karena apa dibentuk ya ta? Jadi ini coba ya ta, dapur Anoman Pote kita lihat aja dari filosofinya, dari kita angan dari aspirasi kita ya. Apa sih sebabnya mana nggak dilakukan dapur Anoman Pote? Dapur Anoman Pote ini kan seperti buntut, buntutnya kerah ya ta. Nih, ini dari sogokan memang sedikit ya ta. Nah ini gelombangnya, ini buntut ekor ya sampai atas double sampai sini atas ya atas. Ini dapur Anoman Pote. Ya, nah dapur Anoman Pote itu melambangkan dari kekuatan kecepatan ya. Dia itu Anoman itu diberikan Kaspiwara. Kaspiwara itu melambangkan dari termasuk dari masih karena kewahyonnya dewa ya, dari kekuatan. Nah dia itu suci, walaupun hewan tapi suci. Karena suci dia itu ingin mengabdi kepada manusia sampai sehingga tapa sampai seperti menungso ya toh. Dengan kekuatan itu melebihi, karena tanpa ada anoman yang isatunya sakti Mandra kuno, jelas dosa muka akan membuat menguasai dunia angkara murka. Makanya
Kalau sudah dosa muka itu keluar, dia dijatuhi, diangkatkan gunung, dipendem bisa itu dengan gunung. Yaitu dikatakan gunung. Kalau secara kan itu dibelaki gunung gitu ya. Itu ceritanya seperti itu. Kita tidak begitu detail, taman kita itu mereka aspirasi. Karena Anoman itu membantah angkoro murko. Walaupun dia itu kewan tapi jiwanya bersih, putih, hatinya bersih. Ya toh? Begitu putih itu melambangkan dari kesucian, dari Isa itu keauran yang itu dari keturunan dewa, dari kewahyan keturunan dewa, ya toh? Nah ini sebagai apa? Fondasi. Fondasinya apa? Ya fondasinya tanah Jawa. Lah itu seperti Kiai Semar. Lah itu coro Isa itu kewahyan panglima perangi, ya toh? Sepertinya itu panglima perangi. Seperti Pendawa. Nah, demikian juga secara di hidup secara kenyataan sini ada sebagai tumbal ya, penangkal. Dan apapun yang kita, siapa yang pegang seperti pusaka Anom itu bagus sekali ya, hawanya bagus, netral, untuk di kalangan penjabat, untuk di kalangan umum, di kalangan swasta, netral ya toh. Yang penting apa, lakunya harus bersih, tulus. Nah, kalau megang pusaka ini harus bersih sesuai dengan Isa itu aspirasi empu yang mohon kepada Allah Ta'ala, sesuai dengan legenda-legenda atau di wayang atau walaupun di ya yang sudah diceritakan seperti itu lagunya begitu. Oke, ya cukup ya. Tuh. Santai sabar, memang edukasi 12 ini ya, 12 harus membutuhkan dari hati yang pas dengan yang ikhlas ya saudaraku ya, tak punya rasa caper apa, karena ini tentang kebudayaan ya gitu ya. Sekarang ini dulu ya, saya urut lah. Ini pusaka, ini baru dibikin rangka ya. Nah, ya dapat antik bahkan rangka seperti ini. Kalau ini ditambahkan, ini kan Ganesha ya. Mungkin pas kita taruhkan sini ya. Namanya ini Ganesha. Itu. Nah, ya. Nah, ini pusaka. Nah, ini pusaka temuan ya. Ini temuan. Nah, ini jelas ini temuan itu terpendam ya, terpendam misalnya di tanah ini ya. Kebetulan ini menurut cerita dan yang punya di lokasi ini, orangnya itu waktu itu atau penggalian sumur atau penggalian apa itu namanya, itu bikin gelombang atau menemukan seperti ini. Karena itu lokasi ya, lokasi pertemuan ini daerah Kediri, daerah Gunung Klothok ya, Gunung Klothok itu wilayah dari kerajaan apa, Kahuripan ya, begitu ya. Kahuripan ini sangat tepat sekali, itu Jenggolo. Kalau menurut saya karena lebarnya itu Kahuripan pun juga ini Jenggolo, karena apa, ini agak lebar ya. Ini sangat bagus sekali nih. Nah ini pusaka ini sangat tua sekali ya, Jenggolo dan betok. Nah betoknya itu jalak ya, yang diartikan ini jalak nyucup madu ya, dapurnya ya. Ini jalak nyucup madu ini besar. Lah besar ini betok ini sama Singosari ini yang jelas menurut saya imbang ya, Mas. Ketuanya itu masih ketua, mungkin agak tua ini mungkin ya, itu ya ini. Lah ini tidak ada nampak Isa itu rekayasa yang tua-tuaan, rekayasa artinya ini di bolong-bolongi, di lubang-lubangi ya. Lah atau pakai obat, ini tidak ada. Nah ini yang baru temuan itu seperti gini, seperti batu terpendam misalnya di air ya, lubangnya nguyahnya itu tidak akan sama ya toh. Nah ini kalian kelihatan dari bahannya ada, sudah bahannya itu kelawu ya, ini belum dicuci ini ya. Lah ini belum mulai, ini besar ya, ini besar. Saya mengartikan ini jalak nyucup madu karena ini lurus, ini lebar ya toh, ini. Lah arti jalak nyucup madu itu bagus. Jadi lambang filosofi para leluhur kita dulu ya toh, ya yang membuat ini melambangkan bahwa pusaka nyucup madu itu melambangkan dari Isa itu keharmonisan ya toh, keharmonisan atau melambang ada sikap untuk kerejekian juga ya toh. Lah ini meteornya ini ya, oh meteor, tahu Anda meteornya warna itu warna keabuan yang bulat, ini banyak meteor semua ya, ini meteor saudaraku ya, kan kelihatan ini tuh gilapnya ini ya, gilap meteor ya. Lah tidak ada nekel ini ya, masih rapat sekali, ini bagus sekali, masih rapat sekali untuk gonjol-gonjol.
Sulit cari temuan seperti ini yang dapat seperti banyak temuan 100 ya toh, tapi kita kan yang lama kira-kira ya 10 kurang karena ada ya. Begitu ya. Jadi kita harus belajar di masalah untuk mengenai betok itu ya. Ketuaan betok terutama maaf ya, karena dari bahan dari apa itu kita sih. Bukan kita itu merendahkan pada saudara yang bikin betok, bukan. Tapi kita harus jujur mana betok yang lama atau mana betok istilah itu yang istilah gadep atau proses. Karena apa? Ini adalah untuk tidak supaya membodai budaya ya. Artinya membodai budaya itu tidak membodai adik-adik kita dan generasi penerus kita. Karena ini merupakan suatu situs budaya atau tentang kebudayaan bangsa atau tinggal adilur biar kita tidak dosa begitu ya. Jadi kita walaupun betok itu laku biar barokah begitu ya. Oke. 5 ya, ini 5 ini yang dapat tanding. Orang mengatakan sendiri Pak Sopati ya dong, bolehlah Pak Sopati seperti ini. Tapi saya makan lain lagi karena di sini kalau memang berbeda pendapat oke, tapi tidak sama tergantung lah sekarang ini. Karena saya memberikan dari aspirasi dan kacamata saya mengatakan ini Semar Betak. Begitu. Apa artinya Semar Betak? Bukan harus seperti apa lambe gajah atau istilah itu seperti pogokan ini ya, tidak harus ya itu Pasopati ya. Pasopati ini pakai jenggotan atau pakai ripandan atau pakai greneng ya. Ini saya jelaskan. Jelas ini Pak sogoan. Semar Betak pun pakai sogoan atau pakai greneng ya ta? Ini ya untuk pamor dikatakan ini pamor tunggul songsong, paling tunggul songsong ya ta? Ini atau yang di atas nih pamor 1 yaitu Temuruning Wahyu. Nah ini ya Semar Betak. Semar Betak itu sifatnya untuk kawibawan ya. Ini saya jelaskan ya. Nah ini di sini ada pamor bungkem ya, pamor bungkem. Nah coba didekatkan kamera. Di sini apa kita mengatakan Semar Betak? Sini ada mulai ada pohon ada 2 ya, karena di sini tidak ada apa itu jalan ya, jalan sekali ini. Lah sini bentuknya orang, ini perut ya, ini perut lah ini saudaraku. Ini duduk ya ta, ini betak, ini mangap ya ta. Lah ini lebar hanya 2. Kalau Semar Mesem ya, Semar Mesem ini agak rapat. Jadi 2 ini agak rapat. Cuma ada bengkang ini Semar Mesem. Lah ini badannya orang nih, ini gemuk, ini perutnya ini. Coba, lah dari sini kelihatan ya. Lah ini perut ini. Lah ini kalau Pasopati agak gini, ya toh. Pogokannya itu bersama tapi tidak seperti gambar perut ini. Nah sini ada banyak istilah apa jalan-jalan ya toh. Ini. Lah di sini ada kalau Pasopati di sini ada greneng ya toh. Lah sogokan terlalu dalam. Kalau bahasa kurang dalam lah, ini ada sogokan seperti ini Semar Betak. Lah Semar Betak sini akan ada bungkem, ya lah. Ini pamor bungkem. Nah, untuk pamor sangat lumayan dan pusaka sangat tua sekali, ya. Jadi sama tapi tak serupa, ya. Jadi harus teliti. Ini kalau sampai cari di sini, saudaraku, ya. Ini ada gambar perutnya, ya Semar duduk, ya. Itu mangap lah. Ini Semar Betak. Lah Semar Betak itu kenapa? Untuk kedudukan. Untuk panunduan. Lah ini persis nih. Lah ini perutnya ini ya. Lah ini. Lah ya perutnya. Ya. Kan di depan digandek. Jangan ada yang pikiran digandek sekerapan. Ya, sekarang kita hati-hati lah. Ini tidak pamor menyatu jadi satu ya. Pamor dari atas menyatu dari satu ya. Lah ini. Lah ini putih. Lah ini namanya pamor tangkis ya. Nah itu pamor untuk karena Semar Betak dia itu pager, jadi isa itu Semar Betak, Semar yang sebenarnya Semar yang isa itu marah, ya Semar marah dan membentak dengan mendahului segala untuk permasalahan ini. Nah ini fungsinya ini filsafatnya sangat bagus sekali ya toh. Artinya bagus itu apa? Jadi doa para empuy kepada Allah Ta'ala dia itu artinya ya toh Semar Betak itu. Nah gunanya untuk panundukan bagi orang penjabat atau istilah itu kepala kepolisian atau orang yang punya di dalam kalangan istilah itu pemerintahan maupun swasta kalau lah ini cocok yang punya kedudukan karena apa? Dia sikapnya itu untuk tameng ya begitu.
Ya, itu lain dari permasalahan itu. Ini tidak apa, maaf sekali, tidak ada hubungan dengan syirik. Ini masalah filosofinya atau historis kepada yang doa ampuh memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, ya toh. Itu semua kalau dia semua tanggap syirik, semua syirik, ya toh. Apapun syirik itu kalau tergantung dari misi tujuannya. Karena ini apa? Tinggal nadilung kita. Bangsa Indonesia Jaya ini hanya dimenangkan dengan istilah pusaka-pusaka maupun bambu runcing atau sikap-sikap jimat-jimat. Kalau tidak dari kekuatan Allah, dari siapa? Manusia tanpa dilindungi Allah tidak bisa. Indonesia ini tanpa diridhoi oleh Tuhannya masyarakat Allah tidak akan bisa merdeka, ya. Karena kita membutuhkan persatuan dan niat dan tujuan persatuan antara kesatuan, yaitu umatnya, gitu ya. Itu. Jadi ini sangat penting. Dan pusaka, saya mohon saudaraku, pusaka tidak harus untuk dikatakan senjata panikam, ya. Jangan diartikan loh, ya. Salah kaprah nanti, ya. Kalau bahwa pusaka itu senjata tikam, ya. Namanya pusaka aji. Sekarang contoh, pusaka api, pamornya api untuk nikam. Pusaka yang ada kerajaan atau pamornya itu ada emasnya, kinata emas, saya untuk nikam. Nah, ya, begitu. Oke, ya, kita lanjutkan. Kurang jelas bisa smash pendawaji, ya. Gitu. Oke, gantian ini. Ini sebenarnya ini barang kuno ini, ya. Ini masih kuno, cuman karena ini cara perawatannya kurang, ya. Tidak karu-karuan kelet, si kotor dipilok dikelet kabin, ya. Itu. Oke. Dah, ini dinamakan pedang, ya. Ini namanya pedang, kalau menurut saya itu pedang Jawa ini, ya. Pedang Jawa masih lah, ya. Ini saudaraku, ini pusaka pedang ini sangat unik sekali, ya. Sepuh, unik, ya. Sepuh, unik, ya. Ini dinamakan ini pusaka pedang kunir. Pedang kunir itu yang ada di pedang kunir itu yang ada itu adalah di Lumajang, ya. Empu di Lumajang. Tapi sebetulnya saudaraku, ya, pedang kunir pedang empu yang paling ampuh sekali. Karena apa? Pedang kunir ini kalau orang tidak mengerti, tidak empu kunir, empu Lumajang, tidak. Sebenarnya itu Supo. Yang empu Supondrio yang mengelalna Langlang Buwono dulu itu empu itu panggil-panggilan seperti sepak bola, ya. Sepak bola itu, permain sepak bola itu kita digabungkan dari Australia, dari ini digabungkan seperti lain, seperti itu loh, ya. Untuk menjalin, untuk kekuatan, untuk mengalihkan, untuk permasalah persatuan tentang masalah kebudayaan olahraga, ya. Demikian juga itu empu dulu ini, ya, panggilan. Jadi panggilan itu untuk membuat pusaka, ya, istilah di daerah macam kunir, daerah kunir, ya. Lah ini ya juga empu Supo itu. Cuman untuk karena empu Supo kadang-kadang itu sejarah dan sejarah ketutup, kadang-kadang ada itu menyelakan dengan sejarah untuk masalah ini empu kunir ini Pak Topo yang membuat itu bukan, ya. Karena apa? Jelas walaupun bagaimana dulu itu ada yang dinamanya yang paling tersohor empu Supo, empu Gandrik, ya, dan pemulanya khususnya di Jawa Timur, ya, seperti itu, ya. Lain dari istilah itu pasti di Kediri deh, istilah itu di Kediri atau sampai di luar Kediri, walaupun sampai di istilah itu daerah, yaitu Sumatera itu sudah lain. Empunya sama Supo, seperti itu, ya. Ini lah, ini dinamakan pusaka pamor gubet atau orang mengatakan buntel mayit, ya. Lah ini sangat unik sekali pedang ini. Tapi saya lain lagi dinamakan singkir, pamor singkir, di atas singkir geni atau singkir angin, ya. Itu. Lah, apa pusaka ini? Jadi pusaka ini sangat sepuh sekali. Ini barang osri, ya, orsinil. Jadi bukan isa itu yang dari pamor apa itu namanya, pamor negel, bukan. Ini, ya, gobetnya ini tua sekali, ini masih asli. Lah, masih asli semua, ya. Nah, ini ya pokoknya yakin ini, ya. Untuk pedangnya kurang begitu apa itu namanya mapa gedang, ya. Ini akhirnya dinamakan pedang penatas, ya. Pedang penatas bukan harus ini
untuk membunuh, untuk boleng orang zaman dulu itu bukan. Nah ini pamornya sudah kan ada artinya ya toh. Nah ini pamor gubet ya. Ini kekuatannya sangat bagus sekali. Jadi orang ini budaya pendekar. Orang kalau niat jahat dulu, udah sebelum dia mukul dia akan sudah kejang-kejang. Seperti yang saya alami dulu. Saya sangat senang sekali ya. Jadi setiap pusaka seperti ini, apa yang pernah saya alami ini sungguh ini ya. Jadi orang yang mau berbuat waktu itu saya gitu saya mau misal orang yang bisa memukuli orang itu pemabuk. Lalu saya pisah, saya diambilkan batu buat keprokkan kepala. Sebelum ngeprokkan besar, dia ngelebak. Saya megang pusaka gubet ya seperti ini. Saya tidak promosi loh ya. Tapi Anda kalau suka pedang, khususnya orang yang bisa itu lapangan atau orang sudah penjabat, sangat bagus sekali kalau punya pusaka buntel mait, ya toh? Dinamakan itu pusaka singkir atau pamor gubet. Orang keraton ini pusaka keraton sebenarnya. Pamor buntel mait itu kesukaan itu orang dalam, begitu ya. Ini, jadi jangan disia-siakan. Kalau Anda atau kecil atau besar atau pusaka atau tumbak sangat bagus sekali, ya toh? Nah itu, oke ya, saya jelaskan itu. Itu saya pernah mengalami punya pusaka seperti ini. Yaitulah dari kekuatan doa-doa ampuh memohon kepada Allah Ta'ala ya toh, sehingga diwujudkan seperti ini. Karena apa yang dibutuhkan pusaka? Pusaka itu adalah pusaka aji. Pusaka itu wadek aji atau rogo ya toh. Sukmo resjai roh, sukmo atau roh itu adalah kekuatan. Semua itu Allah ya toh, disatukan pada diri kita sendiri. Demikian juga itu kekuatan itu adalah gaib. Gaib itu yang bisa merasakan dari kita sendiri. Itu bagus sekali ya. Anda tidak keliru. Jadi kalau punya sikap bisa itu di mana saja, siapa aja saudaraku ya. Kalau memang kerjanya berat atau dimanapun atau banyak lawan ada musuh, sudah cari seperti itu. Masalah mahar saya tidak tahu ya toh. Tapi saya pernah membuktikan berkali-kali seperti itu. Oke ya, itu. Ya, sekarang tinggal kita hanya mengauri. Pusaka sifatnya harus diruat karena apa? Kita harus menghargai bahwa itu ciptaan Allah yang dilantarkan para nenek moyang kita. Ya, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini pusaka Solo dengan ini kendit ya, tua sekali ini ya, kendit ya, kendit ini ya. Ini kendit ya. Oh ini kendit asli, ini kendit asli ya. Nah ini Timo